Bro, SIS, lo tahu nggak? Sekitar 70% orang mengalami kecemasan ekstrim saat listrik pada mendadak, apalagi kalau beritanya bilang bisa berhari-hari. Kayak, dunia langsung gelap gulita, tapi yang lebih serem, harapan di hati ikut redup. Nah, buat lo yang lagi cemas malam ini pesan penting yang bisa ngubah cara lo ngeliat ketidakpastian. Tapi tunggu dulu, sebelum lo panik lebih jauh, lo perlu tahu sesuatu yang bakal bikin lo lebih siap menghadapi situasi ini. Lagi rame banget isu soal potensi pemadaman listrik yang bisa berlangsung lama, bahkan berhari-hari. Ini bukan sekadar mati lampu biasa, ini soal krisis yang ngajak kita mikir keras soal kesiapan kita menghadapi situasi darurat. Ini yang sering orang lupain, ceritanya berawal dari beberapa prediksi dan analisis soal ketahanan sistem kelistrikan kita. Para ahli bilang, kalau ada gangguan besar, listrik bisa mati massal dan bikin situasi darurat yang bikin masyarakat kalang kabut. Tapi bukan buat bikin takut, ini buat bikin kita lebih siap. Nah, ini yang menarik, pemadaman listrik skala besar itu bukan hal baru di dunia. Sejarah mencatat kejadian serupa yang dampaknya ngubah banyak hal, dari ekonomi sampai kehidupan sosial. Belajar dari masa lalu, kita bisa lebih baik menghadapi masa depan. Tapi ini yang bikin merinding. Namanya, krisis daya tahan manusia kalau listrik mati lama. Bayangin, 7 hari tanpa listrik itu nyata dan nguji batas kita buat bertahan. Para ahli menyebutnya tes ketahanan yang sesungguhnya. Ini yang penting banget buat dipahami. Penyebab pemadaman listrik massal itu macam-macam, guys. Cuaca ekstrim kayak badai atau banjir bandang, gempa bumi, bahkan serangan siber yang nyasar ke infrastruktur penting, bukan cuma satu faktor doang. Artinya, kita harus siap buat berbagai skenario. Jadi intinya, banyak yang salah paham soal mati lampu lama. Bukan cuma gara-gara satu pihak, masalahnya lebih kompleks dari itu. Ada kerusakan infrastruktur, gangguan alam, dan banyak faktor eksternal yang bikin sistem nggak bekerja maksimal. Seringkali kita terlalu cepat menyalahkan tanpa paham gambaran besarnya. Ini yang perlu lo pahami, intoleransi terhadap ketidakpastian punya kaitan langsung sama kecemasan yang berlebihan. Orang yang susah nerima hal-hal nggak pasti itu 3x lebih gampang panik dalam situasi darurat. Tapi ini bukan berarti lo lemah, artinya lo perlu strategi buat ngadepinnya. Nah, dampak langsungnya jelas banget. Aktivitas harian kacau, komunikasi terputus, bisnis berhenti, bahkan kebutuhan dasar kayak air bersih bisa terganggu. Tapi yang sering orang nggak realize, ini juga tes buat seberapa kita bisa stay calm dan adaptif. Tapi ini yang sering orang nggak prepare, dampak jangka panjangnya bisa lebih serius. Pergeseran ekonomi, masyarakat harus lebih mandiri, dan kepercayaan publik sama sistem bisa terkikis kalau nggak ditangani dengan benar. Ini bukan soal panik, tapi soal prepare dengan smart. Ini dia yang sering jadi kunci. Gimana kalau semua ketakutan ini justru jadi momentum buat kita belajar tawakal yang sebenar-benarnya? Tawakal bukan sekadar pasrah, tapi usaha maksimal yang kemudian lo serahkan hasilnya ke Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Dia akan memberimu rezeki sebagaimana burung, pagi hari lapar, petang hari kenyang. Langkah nyata. Pertama, usaha semaksimal mungkin prepare kit. Kedua, bangun koneksi sama tetangga. Ketiga, strengthen spiritual dengan doa dan syukur. Dengan begitu, hati lo lebih tenang karena udah optimalin usaha, sisanya serahkan. Data dari riset menunjukkan, intoleransi ketidakpastian itu bikin seseorang lebih rentan kena gangguan kecemasan. Makin gak siap kita nerima ketidakpastian, makin besar potensi kita panik. Tapi yang menarik, ketika kita mulai accept ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, kecemasan itu turun drastis. Nah, reaksi masyarakat itu menarik banget. Ada yang langsung panik buying, ada yang bikin meme buat ngadepin stres, tapi yang paling inspiratif, banyak yang saling bantu dan ngasih support. Media sosial jadi wadah buat berbagi info dan kekuatan sosial. Ini menunjukkan manusia itu sebenarnya mau saling tolong. Tantangan yang sering muncul, banyak yang mempertanyakan kesiapan pemerintah dan PLN menghadapi skenario terburuk.
butuh transparansi soal infrastruktur dan rencana darurat. Tapi daripada cuma kritik, lebih baik kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol, kesiapan diri sendiri dan keluarga. Challenge ini adalah momentum buat kita all jadi lebih siap dan gak bergantung sepenuhnya pada sistem. Apa yang bisa kita learn dari cerita nyata? Ingat waktu ada kejadian besar yang bikin listrik mati lama di berbagai daerah? Mereka yang survive dengan baik bukan yang paling kuat fisik, tapi yang punya mental preparedness dan koneksi sosial yang kuat. Itu pelajaran berharga buat kita semua. Dan disinilah tensionnya building, sewaktu kita udah sampai di titik paling gelap, saat semua terasa nggak pasti dan nggak terkendali, di titik inilah biasanya ada yang berubah. Semua krisis selalu punya sisi yang nggak kita expected. Dan boom, inilah twistnya. Di balik semua potensi kegelapan itu, ternyata ada kekuatan besar dalam diri kita buat bertahan dan bahkan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Dengan bersabar, kita belajar nerima proses dan percaya kemudahan akan datang. Tapi yang lebih penting, kita learn kalau kebahagiaan dan ketenangan itu bukan datang dari situasi eksternal yang sempurna, tapi dari kemampuan kita buat stay centered di tengah chaos. Itu kunci sebenarnya. Jadi intinya gini, listrik padam itu bisa jadi keniscayaan, tapi kepanikan di hati itu pilihan yang bisa lo ubah. Dengan memahami apa yang terjadi, belajar dari sejarah, dan yang paling penting, menguatkan mental spiritual lo dengan tawakal dan usaha nyata, lo bisa lewatin masa sulit dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Nah, sebelum lo pergi, lo perlu refleksio nih. Dari semua yang udah dibahas tadi, mana yang paling resonate sama situasi lo sekarang? Kalau listrik padam hari ini, apa yang bakal lo lakuin pertama? Apakah lo udah punya emergency plan? Sudahkah lo bangun koneksi dengan orang-orang di sekitar lo? Share jawaban lo di kolom komentar. Gue pengen tahu gimana lo prepare diri buat hadepin ketidakpastian. Dan kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi ngerasa cemas juga malam ini. Together we reset through darkness.